Glory, haleluya. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita yang rindu hadirat Tuhan malam hari ini, kita terus bawa hati, kita akan menyembah Tuhan. Kami di tempat ini, Anda dimanapun berada, mari bawa hatimu untuk beribadah, saudaraku, bersama-sama. Nanti Anda bisa masuk lebih lagi dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih-Mu atas hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami sungguh mengalami kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, dalam kesehatan, dalam kekuatan, dalam anugerah-Mu, kami sadar ini semua karena perbuatan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Melalui ibadah, pujian sembah kami malam hari ini, kebenaran firman Tuhan, pengajaran, biar semuanya boleh terus membawa hati kami melekat kepadamu dan berpaut hanya kepada Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Engkau memberkati ibadah kami malam hari ini, dari awal pertengahan hingga selesai. Kami yang ada di ruangan ini, umat Allah yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing, lawatan zaman Tuhan pun menjadi bagian mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kuasa darah anak domba Allah yang sudah menguduskan kami, mentahirkan dan membenarkan kami, hingga benar-benar kami layak masuk lebih dalam lagi di tempat kemuliaan-Mu. Mengangkat hati kami bersyukur karena segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Syandana lamayanamu, haleluya. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, Yesus. Sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Mari dari awal nyanyikan pujian ini, katakan tak terukur kebaikan, tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Lagi tak terukur kebaikan yang
tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Lagi katakan tak terukur, Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Syukurku ku naikkan padamu, Yesus. Sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Oh, syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu. mari bawa yang bersyukur malam ini. Sembahku hanyalah Sebagai korban kadang-kala dalam hidup kami. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Sekali lagi syukur, Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. katakan hidupku, Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Bagimu ya Tuhan, segala pujian bagimu.
dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Katakan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Sebab kasih-Mu besar. Sebab kasih-Mu besar.
I
setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu, janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu, janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku
kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Hanya Engkau Tuhan, hanya topangan-Mu dan dukungan-Mu Tuhan yang dapat membuat kami tetap berdiri. Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan, hanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Kekuatan-Mu Tuhan menopang hidup kami, membuat kami teguh, membuat kami tetap berdiri. Oh, terima kasih Yesus buat penopangan-Mu, buat kekuatan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Bersamaku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan, tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi
segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Katakan sujud di depan tatamu, sujud di depan tatamu. Taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku berucap, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi katakan, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Benar Tuhan, sungguh betapa kekal dan sempurna kuasa-Mu, betapa agung dan mulianya karya-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan yang sudah bangkit dan menang atas maut. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu yang tidak meluputkan setiap daripada kami, tetapi mengcover semua orang. Barang siapa percaya kepadamu, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur kalau kami boleh hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus itu Tuhan. Dan biar terus kasih karunia-Mu, kekuatan yang daripada-Mu terus memberikan keteguhan kepada setiap kami, kekuatan yang menopang hidup kami Tuhan. Di dalam segala keadaan kami boleh tetap berdiri teguh. Terima kasih Tuhan untuk momen yang indah kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa kemuliaan-Mu terus Tuhan melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini, baik di tempat ini maupun di tempat lain, di mana anak-anak-Mu berkumpul, anak-anak-Mu memuji menyembah Engkau, dan oh Tuhan, menaruh percaya mereka hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang melawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mengalir Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering, memberikan kehidupan. Bahkan kami beroleh kehidupan itu di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan biar kami terus bergantung dan mengandalkan Engkau lebih dari segalanya. Saat firman-Mu disampaikan, biar Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang memberikan Roh-Mu atas kami, roh pengertian, roh pewahyuan, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan, dan roh yang takut akan Tuhan. Biar Yesus sendiri yang menjadi pusat perhatian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan juga setiap anak-anak-Mu diarahkan fokus kehidupan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, yang begitu peduli dalam kehidupan setiap kami. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu dan mujizat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biar setiap kami mengalami terobosan, setiap kami mengalami kesembuhan, setiap kami mengalami pemulihan, dan setiap kami mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kekuatan Tuhan. Biar Engkau yang terus bekerja di tengah-tengah kami saat firman-Mu disampaikan, bahkan sisa waktu yang ada di dalam ibadah kami. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.
Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya dimanapun Anda berada, Anda ada dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Seperti jiwa Anda dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Itulah doa kami bagi Anda semua yang setia mengikuti ibadah, setia untuk mendengar firman Tuhan, setia untuk memuji menyembah Dia, setia untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan, mendapatkan rema yang daripada Tuhan sendiri, biar kehidupan kita semua semakin mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat, memberikan dampak yang lebih luas lagi di sekitar kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saya mengajak Anda melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan topik pengangkatan membuat perbedaan. Pengangkatan membuat perbedaan. Bisa disorot lebih dekat supaya bisa lebih terlihat apa yang tertulis di slide. Yang penting suara saya terdengar, kalau wajah tidak perlu kelihatan ya. Haleluya. Pengangkatan membuat perbedaan, dan saya berdoa biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita akan melihat contoh-contoh di dalam Alkitab bahwa benar adanya ketika seseorang mengerti tentang tanda-tanda zaman, ketika seseorang mengerti dan memahami tentang pengangkatan, tentang event atau peristiwa yang sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir, maka pemahaman itu akan mengubahkan paradigma seseorang, akan mengubahkan lifestyle, cara hidup orang itu, dan kita akan melihat kebenaran itu melalui firman yang disampaikan malam hari ini. Haleluya. Mari kita lihat slide yang pertama. Ini adalah bagian yang pertama. Kita tidak akan menyelesaikan semua bagian dari pengangkatan karena ada 5 section, ada 5 bagian yang akan saya jelaskan tentang pengangkatan. Yang bagian pertama dan bagian kedua saya berharap kita bisa menyelesaikan di sesi kali ini. Saya akan berbicara tentang misteri di dalam Alkitab. Pengangkatan merupakan salah satu misteri di dalam Alkitab yang disingkapkan oleh Yesus sendiri kepada Paulus. Kemudian bagian kedua kita akan melihat bahwa di dalam Alkitab ada 7 pengangkatan, dan kita akan melihatnya dan membahasnya satu persatu apa yang kita bisa belajar dari ke-7 peristiwa pengangkatan di Alkitab, termasuk pengangkatan gereja. Kemudian bagian yang ketiga, ini bagian yang sangat menarik. Kita akan belajar tentang makna daripada pengangkatan itu sendiri dilihat dari bahasa aslinya. Ya, jadi kalau malam ini atau sesi kali ini kita tidak terkejar waktunya, besok pagi waktu ibadah hari Minggu kita akan membahasnya. Kemudian bagian yang keempat adalah pertanyaan banyak orang. Akankah kita tertinggal pengangkatan? Itu ada bagian keempat, nanti kita akan menjawab. Bukan pemikiran manusia, melainkan semua jawaban ada di dalam firman Tuhan. Dan yang kelima, bagian yang kelima dan terakhir adalah siapkah kita untuk mengalami pengangkatan? Itu bagian yang kelima. Jadi kita mulai bagian yang pertama tentang misteri di dalam Alkitab. Seperti kita ketahui, banyak misteri, banyak rahasia di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Yang pertama itu misteri tentang pengangkatan. Nah, Rasul Paulus ini menarik, saudara. 1 Tesalonika adalah surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di dalam surat yang pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia langsung membukanya dengan pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 nanti Anda baca sendiri. Dan 2 Tesalonika adalah surat kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, itu pun juga banyak berbicara tentang akhir zaman, banyak berbicara tentang pengangkatan, berbicara tentang antikris, dan apa yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Kesesakan besar, seperti apa keadaan dunia ini. Ini sangat menarik karena Rasul Paulus diberikan pewahyuan langsung oleh Yesus Kristus.
Kemudian kita juga melihat ini contoh-contoh misteri yang lain. Misteri yang lain adalah tentang kebangkitan yang pertama. Juga di situ disinggung mengenai pengangkatan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan sampai ayat yang ke-53 berbicara tentang bahwa tidak semua daripada kita akan mati, tetapi sebagian akan mengalami pengangkatan pada saat masih hidup. Dan tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan pada bunyi nafiri yang terakhir. Kemudian kita tahu ada contoh misteri yang lain di dalam Roma 11. Ini sangat penting untuk kita pelajari, khususnya berkaitan dengan akhir zaman. Nanti di sesi yang kapan kita akan belajar tentang Roma 11, bahwa kita benar-benar sudah hidup di penghujung zaman, karena Tuhan sedang menantikan bangsa non-Yahudi yang diselamatkan. Begitu jumlahnya sudah genap, sudah penuh, maka Roma 11 ayat yang ke-25 di sana dikatakan Tuhan akan kembali berurusan dengan umatnya Israel, yaitu di masa kesesakan besar. Itu di situ ada berbicara tentang misteri pohon zaitun. Ada dua, yaitu pohon zaitun yang asli dan pohon zaitun yang liar, tunas liar atau cabang yang dicangkokkan. Itu berbicara tentang Anda dan saya, orang-orang non-Yahudi. Di dalam Alkitab juga ada misteri tentang Kristus dan gereja. Ya, ini banyak dibahas di dalam Perjanjian Baru. Kemudian kita melihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-36, bahkan kedatangan kedua daripada Yesus Kristus juga merupakan misteri dan baru dinyatakan setelah peristiwa salib, kebangkitan dan kenaikan. Kita akan bahas nanti kenapa Tuhan menyembunyikan rahasia tentang akhir zaman, tentang hari-hari terakhir, bahkan kedatangannya yang kedua kali. Ya, baru dinyatakannya setelah peristiwa semua ini, salib, kebangkitan dan kenaikan. Satu hal, ya, jangan sampai kita masuk di dalam kategori 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4, di mana di sana muncul para pencemooh, muncul para pengejek. Di manakah janji Tuhan tentang kedatangannya dan lain sebagainya. Kemudian kita menjadi tidak percaya, kita menjadi meragukan kebenaran firman Tuhan dan juga janji Tuhan. Tapi saya mau katakan, kepercayaan kita sebagai orang Kristen harus berdasarkan Alkitab dan bukan berdasarkan opini manusia. Jadi ini hal yang perlu digarisbawahi. Kalau kita melihat di dalam bagian yang berikutnya, di slide berikutnya, kita akan berbicara tentang misteri di dalam Alkitab ini tersembunyi dari siapa? Tersembunyi terhadap siapa? Boleh diklik ke slide yang berikutnya. Kita akan lihat di dalam Efesus 3 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan dikatakan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara. Kemudian kita juga membaca di dalam Efesus 6 ayat 12. Ini Anda orang-orang aliran Pantekosta pasti mengenal ayat-ayat ini. Apalagi kalau pelayanan Anda adalah pelayanan pelepasan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kenapa banyak rahasia di dalam Alkitab? Karena Tuhan mau menyembunyikan rahasia tersebut supaya pemerintah dan penguasa dunia kegelapan, yaitu setan, itu tidak tahu. Supaya mereka tidak tahu. Mari kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang sangat menarik. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Rupanya makhluk roh, penguasa dunia itu mengenal kehidupan manusia di bumi ini. Dan mereka seringkali mengawasi kehidupan kita, mengamati dan memperhatikan pola kehidupan kita.
1 Korintus 2 ayat 7 dan 8, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi ada rencana-rencana besar oleh Tuhan yang dirahasiakan supaya setan tidak tahu, supaya pemerintah di udara, supaya penguasa dunia kegelapan tidak punya kesempatan untuk menghentikan rencana Tuhan tersebut. Ya, di bawah ini hanya beberapa contoh saja di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa setan tahu informasi sorga. Makhluk roh itu mengetahui tujuan dan rencana Allah. Karena itu beberapa hal Tuhan harus sembunyikan dari setan, Tuhan harus sembunyikan dari iblis. Kita lihat dari Ayub pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Setan tahu tentang kehidupan Ayub, apa yang dia miliki, siapa anak Ayub, siapa istrinya Ayub. Setan tahu, saudara. Ayub 1 ayat yang ke-6 sampai 12, kalau Anda membaca di sana, justru setan berusaha untuk memprovokasi Tuhan supaya mengangkat pagar perlindungan Tuhan atas kehidupan Ayub, supaya setan bisa mengobrak-abrik dan mengacaukan kehidupan Ayub. Mana tahu Ayub akan mengutuki Tuhannya. Karena itu dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10 bahwa setan atau iblis adalah pendakwa saudara-saudara kita, pendakwa orang percaya yang selalu mengeluarkan dakwaannya siang dan malam. Dan dikatakan di ayat yang sama, kita mengalahkan setan, kita mengalahkan kuasa iblis dengan darah anak domba Allah dan melalui kesaksian, melalui satu kebenaran firman Tuhan yang diucapkan maupun penggenapan janji Tuhan yang kita alami, kemudian kita jadikan satu kesaksian untuk melawan iblis. Kita melihat di dalam 2 Tawarik 18 ayat 18 sampai 22, di sana ada satu roh jahat yang terlibat di dalam diskusi di sorga tentang Ahab dan apa yang akan dilakukan terhadap Ahab dalam suatu peperangan. Kita lihat di bagian berikutnya, ini contoh yang lain bahwa makhluk roh, malaikat itu seringkali dipakai sebagai agennya Tuhan untuk menyampaikan, untuk melaksanakan rencananya. Kejadian 18 sampai 19 kita tahu itu adalah kejadian sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya, di sana Tuhan mengutus dirinya sendiri dan juga 2 orang malaikat. Tuhan selalu bergerak, beroperasi berdasarkan hukum yang Dia tetapkan. Karena ditulis di dalam 2 Korintus 13 ayat yang pertama, atas kesaksian 2 atau 3 orang baru perkara itu menjadi sah. Karena itu Tuhan mengutus bukan hanya dirinya sendiri, tetapi Dia mengutus 2 orang malaikat supaya ada saksi dan menjadikan perkara itu menjadi sah. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-20 sampai 21, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ya, jadi Tuhan tidak semena-mena bergerak, tetapi Dia punya satu koridor hukum yang Dia selalu ikuti. Karena itu juga kita diajarkan untuk berdoa di dalam Matius 6 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ketika kita mendoakan itu, maka sorga mengutus malaikatnya, sorga mengutus bala tentaranya untuk melaksanakan apa yang menjadi
kehendak Tuhan. Contoh yang lain kita tahu bahwa di dalam Daniel pasal yang ke-10 sampai pasal yang ke-12, malaikat juga diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Daniel tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani dan dia berdoa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, maka Bapa di surga memberikan kepada Yesus malaikat yang standby. Mana tahu Yesus berubah pikiran untuk melakukan kehendak Bapa, maka malaikat itu siap untuk bergerak. Ya, tetapi pada akhirnya ayat yang ke-42 Yesus berkata, terjadilah bukan sesuai dengan kehendakku, melainkan sesuai dengan kehendakmu ya Bapa. Karena itu malaikat tidak jadi bergerak, tetapi di sini merupakan contoh-contoh bahwa Tuhan memakai makhluk roh, dan makhluk roh ini punya peran yang penting di dalam rencana sorgawi. Kalau kita melihat di bagian yang berikutnya, sekali lagi mengapa ada rahasia, mengapa ada misteri di dalam Alkitab, bisa diklik di slide berikutnya. Ada dua alasan minimal. Yang pertama, supaya setan tidak tahu waktunya. Yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Mari kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Ini tujuannya supaya kita tetap rendah hati, supaya kita tetap hidup di dalam pertobatan. Karena itu Tuhan menyembunyikan beberapa hal dari kehidupan kita. Bahkan Yesus pernah berkata di dalam beberapa ayat di kitab Injil bahwa dia mulai berkata-kata dengan perumpamaan. Kenapa? Supaya hanya orang-orang yang serius, hanya orang-orang yang benar-benar merindukan, haus dan lapar akan kebenaran yang akan disingkapkan tentang rahasia daripada perumpamaan tersebut. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kalau kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan datang, kapan gereja akan mengalami pengangkatan, seharusnya hal itu membuat kita termotivasi untuk hidup benar, untuk hidup rendah hati, untuk hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan lebih lagi. Jadi memang tujuan daripada pengajaran ini, tujuan daripada pengajaran tentang pengangkatan dan akhir zaman tidak lain dan tidak bukan supaya pengajaran ini membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Jangan sekedar kita tahu kemudian kita abaikan begitu saja, tetapi harus ada perubahan. Karena pengangkatan ini merupakan salah satu misteri, salah satu rahasia yang baru disingkapkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Itu paling banyak ya pewahyuan tentang pengangkatan ini. Juga berbicara di dalam Wahyu pasal yang keempat kepada Yohanes, juga ya disingkapkan tentang rahasia pengangkatan ini. Nah, pengangkatan ini membuat perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ya, antara hidup benar atau hidup ceroboh. Itu berkaitan dengan apakah kita percaya Tuhan bisa datang kapanpun juga. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus akan datang kembali, Yesus bisa datang kapanpun juga, akan cenderung untuk hidup ceroboh. Dan kalau Anda perhatikan, saya tidak punya waktu untuk mengungkapkan satu persatu ayatnya. Setiap ayat di dalam Perjanjian Baru yang berbicara tentang akhir zaman, setiap ayat yang berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua selalu disertai dengan nasihat dan perintah untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita tidak merasa malu. Kita punya mahkota yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita bisa mempersembahkan mahkota ini kembali kepada Yesus yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Pengangkatan membuat perbedaan dalam hal apakah kita akan hidup bagi Tuhan atau kita terus hidup bagi diri sendiri. Nanti kita akan lihat kenapa beberapa rasul, beberapa murid di dalam Kisah Para Rasul rela untuk mati bagi Injil. Semua karena mereka punya pemikiran bahwa, oh, hari ini
ketika aku melayani dia, ketika aku berkhotbah dan memberitakan Injil, maka Yesus akan mengangkat gerejanya. Itu pemikiran yang membuat mereka berani, yang membuat mereka tidak egois. Dan berbicara tentang egois, pengangkatan juga membuat perbedaan dalam sifat seseorang. Apakah dia akan menjadi murah hati atau semakin hanya memikirkan diri sendiri. Ini tertulis di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30, berbicara tentang talenta. Setiap kita diberikan talenta, setiap kita diberikan karunia untuk kita pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Dan Lukas 19 ayat yang ke-13 kita dinasehati bahwa menjelang kedatangan Kristus kita harus tetap sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan bisnisnya Tuhan, dengan bisnis kerajaan sorga. Ya, occupy until I come. Itu bahasa Inggris di dalam Lukas 19 ayat yang ke-13. Jadi Tuhan mau kita mengokupasi untuk memperbesar dampak kehidupan kita, memperluas jaringan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam dunia di mana Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Jadi pengangkatan, pemahaman tentang waktunya Tuhan harus mengubahkan hidup kita. Dan bagian berikutnya mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat. Kalau kita terus berjaga-jaga, kalau kita terus hidup benar dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kenapa? Karena kita selalu berjaga-jaga, kita selalu waspada, kita selalu menjaga kehidupan kita. Dan kalau kita terus waspada, maka firman Tuhan berjanji bahwa kita akan siap pada waktunya. Ketika kita berusaha memahami masa dan waktunya Tuhan, ketika kita memperhatikan tanda-tanda zaman yang sudah disingkapkan di dalam kebenaran firman Tuhan dan sudah diulas di dalam sesi-sesi sebelumnya, maka Tuhan akan menyatakan waktunya bagi orang percaya. Dan kedatangan Kristus menjadi satu hari yang mulia bagi kita. Karena kalau kedatangan pencuri pasti tidak enak. Tapi kalau kedatangan mempelai, itu beda sekali saudara. Karena itu dikatakan dalam Efesus 5 ayat 25 dan 27. Ini salah satu misteri yang diungkapkan antara pernikahan suami istri dengan pernikahan surgawi, antara mempelai laki-laki Yesus Kristus dan juga mempelai perempuan gerejanya. Kemudian kita juga melihat betapa indahnya bagi gadis yang bijaksana di dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai 13, ketika mempelai laki-laki itu datang dan menjemput mereka dan mereka siap sedia. Wow, hari itu menjadi hari yang mulia, hari yang begitu indah. Wahyu 19 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ini berbicara tentang perjamuan kawin anak domba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Dan satu lagi ayat, Wahyu 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Haleluya. Inilah
kedatangan Kristus yang kedua yang akan diawali dengan pengangkatan gerejanya, sebelum akhirnya nanti dia akan berurusan selama 7 tahun dengan orang-orang Israel dan orang-orang yang selama ini menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Slide yang berikutnya ini hanya merupakan ringkasan dari apa yang selama ini kita sudah pelajari di 4 sesi sebelumnya tentang berbagai skenario daripada pengangkatan. Kapan pengangkatan itu bisa terjadi? Ini banyak sekali kemungkinannya. Karena itu kesimpulannya adalah Thy kingdom come, Thy will be done. Semuanya ini ada hitungannya, saudara. Dan Anda bisa nanti membuka lagi di dalam sesi-sesi sebelumnya dari mana angka-angka ini. Ya, 1537, 1538 adalah pemulihan Yerusalem, dibangunnya kembali Yerusalem atas titah daripada Sulaiman, salah satu sultan daripada kerajaan Ottoman. Kemudian 483 adalah angka yang diberikan Tuhan kepada Daniel, 483 tahun. Kalau ada jumlahkan maka akan ketemu ada kemungkinan rapture bisa terjadi tahun 2020. Kemudian kita melihat 1948 adalah hari kemerdekaan Israel. 1948 ditambah 80, dari mana angka 80? 80 adalah satu generasi berdasarkan Mazmur 90 ayat yang ke-10, dikurangi 7 yaitu masa kesesakan besar, itu tahun 2021 juga kemungkinan bisa terjadi rapture. Ya, ini bukan berarti kalau misalkan rapture terjadi tahun 2020, kemudian nanti 2021 akan ada rapture lagi, bukan seperti itu. Tetapi ini merupakan tanggal, ya, kemungkinannya atau waktu kemungkinannya. Karena kita akan belajar nanti bahwa pengangkatan tidak akan terjadi secara parsial, tetapi pengangkatan akan terjadi secara bersama-sama. Seluruh gereja, seluruh orang percaya, orang Kristen yang benar-benar orang Kristen akan mengalami pengangkatan secara bersama-sama. Tidak ada pengangkatan parsial. Dan rapture tahun 2022, 2015 kalau Anda ingat, 2017 itu berbicara tentang tanda di langit yang cukup signifikan bagi bangsa Israel. Ada bintang Bethlehem di sana. Ada penggenapan daripada Wahyu 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari konstelasi Virgo. Kalau ditambah 7 tahun ini adalah masa kelimpahan di zaman Yusuf. Ya, maka kita bisa mendapatkan kemungkinan rapture tahun 2022 atau 2024. Kemudian rapture juga bisa terjadi tahun 2023. Dari mana? 1948 di sini adalah tahun kelahiran Abraham. Abraham lahir 1948 tahun dari sejak penciptaan Adam. Ditambah 75 adalah usia di mana Abraham dipanggil keluar dari keluarganya untuk masuk ke tanah perjanjian. Maka kita mendapatkan angka 2023. Kemudian rapture 2025, ini 2032. Dari mana 2032? Yesus mati disalibkan tahun 32 Masehi, ditambah 2000, maka 2032 dikurangi masa kesesakan besar tahun 2025. Kemungkinan juga bisa terjadi pengangkatan. Rapture 2028 ini dari angka lahirnya Israel ditambah satu generasi, atau karena kalender kita ada penyimpangan. Ya, penyimpangannya ada dua kemungkinan, penyimpangan 4 tahun atau penyimpangan 2 tahun. Maka kita mendapatkan dua angka kemungkinan, 2028 atau 2030. Dan yang terakhir tentunya kita mengambil rapture 2032. Ini adalah angka Hosea 6 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ya, 2000 tahun. Maka pada hari yang ketiga Yesus ada di hadapan orang Israel. Ya, 2000 tambah 32. 32 adalah tahun kematian Yesus. Maka ada kemungkinan juga rapture terjadi 2032. Tetapi intinya di sini saya tidak sedang menetapkan tahun terjadinya rapture. Semuanya tergantung kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, tetapi berdasarkan hitungan secara matematis. Dan ini semua didasari dari Alkitab. Maka inilah kemungkinan-kemungkinannya. Kalaupun Tuhan pada akhirnya masih mengulur waktu sampai 2040, 2050, ya itu terserah Tuhan.
Dia yang mau datang kok, masa kita yang paksa-paksa. Yang penting adalah kita siap sedia setiap saat dan setiap waktu. Thy kingdom come, thy will be done. Haleluya. Kalau bagi saya secara pribadi, secepat mungkin, lebih cepat, lebih baik. Haleluya. Bukan berarti terus karena kita sudah putus asa dengan hidup ini, tetapi karena ada kehidupan yang jauh lebih baik yang menantikan kita di dimensi yang lain. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang berikutnya, bagaimana pengangkatan mengubahkan paradigma seseorang. Ya, ini adalah bagian daripada diagram yang saya sudah potong, dan saya mau melihat hanya 3 bagian ini saja. Ini adalah salib ketika Yesus disalibkan tahun 32 Masehi. Kemudian ini zaman now, tentunya ini tidak sesuai dengan skala yang benar. Ini hanya saya perbesar supaya kita tahu apa yang terjadi 1 tahun setelah Yesus mati. Apa yang terjadi 7 tahun setelah Yesus mati. Apa yang terjadi 14-20 tahun setelah peristiwa di sini, saudara. Peristiwa 7 tahun setelah Yesus disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Ini semuanya dari Kisah Para Rasul. Dan kita akan mengerti kenapa seseorang berani mati demi Injil. Yang pertama kita lihat, coba diklik. Kita lihat di sini ada kisah Stefanus. Stefanus mati sebagai martir kurang lebih 1 tahun setelah Yesus naik ke surga. Kenapa Stefanus berani mati? Kenapa dia berani menginjili orang-orang yang ada di situ dengan begitu kerasnya sampai dia harus dirajam? Karena dia percaya ketika dia sedang berkhotbah, maka tahun itu, pada waktu itu, Yesus akan mengangkat gerejanya. Apa dasar pemikiran Stefanus? Dasar pemikiran Stefanus adalah Lukas 4 ayat 19. Karena di sana Yesus mendeklarasikan bahwa untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Stefanus berpikir bahwa Yesus sudah diangkat ke surga. Maka tahun rahmat Tuhan, dia berpikir bahwa 1 tahun, ini mungkin 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun Tuhan memberikan kesempatan untuk orang bertobat. Setelah itu gereja akan mengalami pengangkatan. Karena itu dia dengan begitu gagah berani berkhotbah secara keras sampai akhirnya dia mati dirajam. Ini karena pemahaman tentang pengangkatan membuat dia berani. Kemudian apa yang terjadi 7 tahun setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga? Bisa diklik yang berikutnya. Apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal yang ke-10. Di rumah Kornelius, ini adalah bangsa non-Yahudi pertama kali mendengar Injil keselamatan, mendengar Injil Yesus Kristus. Itu 7 tahun sejak salib Kristus. Dan Petruslah yang diutus oleh Tuhan untuk berkhotbah di rumah Kornelius, yang akhirnya membawa pertobatan daripada rumah tangga Kornelius. Karena dia berpikir, 7 tahun itu dari mana? 33, umur Yesus waktu Yesus disalibkan, umur 33 tahun ditambah 7. Nah, muncul lagi angka 7. Ini pemikiran daripada Petrus, pemikiran daripada para murid Yesus. 7 tahun, masa kelimpahan. Maka setelah itu akan masuk masa kesesatan besar, masa tribulasi. Maka 7 tahun ini, Petrus dan murid-murid yang lain menyadari ini adalah deadline-nya Tuhan. Ini waktunya Tuhan mengangkat gerejanya. Maka dia penuh dengan keberanian, dan dia memberikan kesempatan buat orang-orang non-Yahudi untuk mendengar Injil keselamatan. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi ini saya tulis 14-20 tahun karena kita tidak tahu persis angkanya. Coba diklik.
Ini kejadian yang terakhir. Ini berbicara tentang Rasul Paulus. Anda masih ingat kisah Rasul pasal yang ke-21? Di sana Nabi Agabus diutus untuk memberitahukan kepada Paulus supaya dia tidak pergi ke Yerusalem. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Aku akan tetap pergi sekalipun ya bahaya menanti. Sekalipun aku akan mengalami ya hal-hal yang tidak enak nantinya di Yerusalem. Kenapa? Paulus menentang suara Roh Kudus dan dia tetap nekat untuk pergi di dalam Kisah Rasul 21 karena di Yerusalem Paulus percaya ketika dia sampai di Yerusalem tahun itu adalah tahun Yobel dan Paulus begitu percaya bahwa pengangkatan akan terjadi di zamannya. Pengangkatan akan terjadi ketika dia mempertahankan imannya, ketika dia memberitakan Injil kepada orang-orang di Yerusalem, sekalipun kepada tua-tua Israel ataupun para pemimpin Israel yang garang terhadap Injil, yang belum terbuka terhadap keselamatan oleh Yesus Kristus. Tetapi Paulus, seperti tadi saya sudah singgung, 1 Tesalonika adalah surat pertamanya Paulus, dan dia langsung membicarakan tentang pengangkatan karena dia percaya pengangkatan akan terjadi di masa hidupnya. Jadi Pauluslah yang pertama kali berbicara tentang pengangkatan. Dia percaya bahwa gereja Tuhan akan diangkat pada zaman dia masih hidup. Dan itu memberikan keberanian kepada Paulus, bahkan untuk melanggar suara Roh Kudus. Pada akhirnya dia ditangkap. Dan kalau Anda membaca Kisah Rasul 22 sampai Kisah Rasul pasal yang terakhir 28, Paulus tidak pernah lepas dari yang namanya status tahanan. Tapi dia tidak takut. Dia tetap berani, dia tetap berdiri teguh karena kepercayaannya. Ketika dia memberitakan Injil, ketika dia mengkhotbahkan kebenaran, maka dia akan mengalami pengangkatan. Orang-orang percaya di zamannya akan mengalami pengangkatan. Hal itulah yang membuat dia berani dan membuat dia berapi-api bagi Tuhan. Jadi sekali lagi poinnya di sini saya mau menunjukkan bahwa jangan izinkan pengangkatan ini hanya menjadi sekedar pengetahuan bagi kita. Tetapi biarlah pengajaran ini mengubahkan cara pandang kita, cara hidup kita, dengan mengetahui dan menyadari bahwa waktunya sudah semakin dekat. Saya mau mengajak Anda masuk di bagian yang kedua. Coba bisa diklik 2 kali. Bagian yang kedua adalah 7 pengangkatan di Alkitab. Jadi di dalam Alkitab ada 7 pengangkatan. Mari kita lihat grafik yang berikutnya. Ya, di sini kita tahu diagram yang selama ini menjadi acuan kita. 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Di sana berbicara tentang hari Tuhan. Tetapi kalau Anda lihat di dalam bahasa Inggris, karena hari Tuhan itu apa gitu kan, seringkali nggak jelas konteksnya. Tetapi dalam bahasa Inggris jelas dikatakan hari Tuhan dalam 2 Tesalonika 2 berbicara tentang Day of Christ, harinya Kristus. Nah, kalau sudah berbicara tentang the Day of Christ, itu berbicara tentang pengangkatan. Tetapi kalau berbicara tentang hari Tuhan secara umum, hari Tuhan ini berbicara tentang kedatangannya kali yang kedua. Bisa juga masa tribulasi, ya masa yang mendahului kedatangan Kristus kali yang kedua. Tetapi di sini konteksnya Day of Christ, dan akan terjadi pengangkatan saat Antikris dinyatakan. Saya sudah menjelaskan bahwa Antikris punya 2 nama, yaitu manusia durhaka, yang kedua anak yang harus binasa. Apa bedanya manusia dan anak? Anak adalah ketika dia sudah dirasuki oleh setan dan dia menuntut penyembahan. Itu akan terjadi di 3,5 tahun kedua. Nah, ada kepercayaan di kalangan orang Kristen bahwa pengajaran tentang pengangkatan ini baru populer di tahun 1800-an, sehingga banyak pendeta, banyak orang Kristen pun tidak percaya tentang pengangkatan. Mereka mengabaikan pengangkatan begitu saja. Tetapi Anda harus ingat bahwa ada zaman yang disebut sebagai the Dark Ages, tahun 500 sampai 1500 Masehi. Itu disebut sebagai zaman kegelapan,
banyak buku-buku Kristen, pengajaran-pengajaran tentang pengangkatan, tentang akhir zaman yang dibakar oleh gereja Katolik Roma yang waktu itu berkuasa. Jadi banyak pengajaran yang hilang di sini, sehingga rapture atau pengetahuan tentang rapture itu pudar sampai dengan 1800-an. Tetapi seperti tadi saya sudah jelaskan, pengangkatan ini sebenarnya sudah diangkat, sudah dirujuk oleh Rasul Paulus, diajarkan sendiri melalui surat-suratnya. Jadi sebelum 1800-an pun di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru sudah banyak berbicara tentang pengangkatan. Nah, ketujuh pengangkatan ini bisa diklik berikutnya, kita akan lihat di sini ada 7 pengangkatan. Pengangkatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, dan 7. Pengangkatan gereja bukan kebetulan merupakan pengangkatan yang kelima, karena angka 5 adalah angka kasih karunia. Haleluya. Mari kita lihat berikutnya tentang ketujuh pengangkatan tersebut, apa yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah Henokh. Henokh adalah orang pertama yang mengalami pengangkatan. Nanti Anda baca sendiri ayat-ayatnya, Kejadian 5 ayat 18-24, Ibrani 11 ayat yang kelima. Nah, ini menjawab juga pertanyaan karena ada orang yang berkata, Ibrani 9 ayat 27 kan berkata bahwa setiap orang ditetapkan untuk mati, baru kemudian dihakimi. Jadi semua orang akan mati. Anda harus membaca ayat itu, tidak bisa hanya mengambil satu ayat kemudian Anda menjadikannya satu dogma secara kaku, tetapi ada ayat-ayat yang lain harus dibandingkan. Ya, ada waktunya dikatakan di dalam 1 Korintus 15 contohnya, atau 1 Tesalonika 4, bahwa tidak semua kita akan mati, tetapi ada yang masih hidup ya ketika pengangkatan terjadi. Itulah yang terjadi pada zaman Henokh. Kemudian kita juga melihat yang kedua adalah Elia. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11, Elia mengalami pengangkatan. Nantinya Elia akan diutus kembali menjadi salah satu dari 2 saksi Allah di masa kesesakan. Jadi Elia nanti akan mengalami 2 kali pengangkatan. Pengangkatan yang pertama dia sudah alami. Yang kedua, dia merupakan salah satu dari 2 saksi Allah yang juga akan mengalami pengangkatan. Itu di rapture yang ke-7 atau yang ke-6. 6 dan 7 ini mungkin tidak terjadi secara kronologis seperti ini. Ya, ini hanya estimasi saja. Yang ketiga, pengangkatan yang ketiga adalah Yesus Kristus sendiri pada saat dia naik ke surga. Anda nanti bisa baca ayatnya 1 Korintus 15, Kisah Rasul 1, dan Wahyu 12 ayat yang kelima. Kemudian yang menarik adalah rapture keempat. Pengangkatan yang keempat adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dia tulis di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua dan sampai ayat yang keempat. Mari kita lihat sebentar ayat ini. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Nah, ini dia berbicara tentang dirinya sendiri. 14 tahun yang lampau. Apa yang terjadi 14 tahun yang lampau sebelum dia menulis 2 Korintus 12? Itu makanya di sini ada Kisah Rasul 14 ayat 19. Rasul Paulus sebenarnya sudah mati ketika dia dirajam di Listra. Ayatnya di sini. Kisah Rasul 14 ayat 19. Rasul Paulus benar-benar sudah mati. Karena yang namanya hukuman rajam di Israel waktu itu tidak akan selesai batu itu dilemparkan sampai orang yang dihukum itu mati. Dan pada waktu itu Paulus dirajam. Dan Paulus benar-benar mati. Dan ketika dia mati itulah dia mengalami pengalaman 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Jadi itulah konteksnya, saudara. Rasul Paulus benar-benar dalam keadaan mati. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga.
Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi Paulus mengalami pengangkatan juga, saudara. Cuman waktu di sorga, Tuhan mungkin bilang, Paulus belum selesai tugasmu, balik lagi, saudara. Ya, itulah yang terjadi, konteksnya di Kisah Rasul 14. Ini tepat 14 tahun sebelum Rasul Paulus menulis 2 Korintus 12. Kemudian pengangkatan yang kelima, inilah pengangkatan yang kita nanti-nantikan. Haleluya. Pengangkatan gereja, dan saya berdoa Anda dan saya ada di dalam pengangkatan ini. Doa saya supaya kita yang saat ini mendengar firman ini mengalami pengangkatan sebelum ketika kita masih hidup, kita mengalami pengangkatan itu. Haleluya. Jadi nggak perlu repot-repot ya suruh orang kubur dulu ya. Tidak perlu repot-repot nanti orang harus bersedih atas kematian kita. Biar kita langsung diangkat saja dalam keadaan hidup-hidup. Haleluya. Haleluya. Ya, pengangkatan yang keenam adalah pengangkatan 144.000 saksi. Ya, kalau Anda membaca Wahyu 7, ini ketika mereka dimeteraikan, ini di awal masa kesesakan. Kalau Anda membaca Wahyu 14, mereka sudah ada di sorga. Dan tidak ada satupun yang terhilang. Ya, dan ini seringkali diselewengkan. 144.000 saksi ini seringkali saksi Yehova merasa bahwa mereka lah 144.000 saksi. Ya, kasihan banget kalau itu memang saksi Yehova. Saksi Yehova itu jemaatnya ada jutaan, saudara. Masa cuma 144.000 yang mengalami pengangkatan? Yang selebihnya kemana? Kasihan banget, saudara. Dan kalau Anda pernah ketemu dengan orang saksi Yehova, coba Anda tanya kalau mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari 144.000 saksi. Tanya sama mereka, dari keturunan mana orang Israel yang mereka itu, keluarga mereka itu silsilahnya siapa? Apakah silsilahnya Yehuda, silsilahnya siapa, Asyir atau Dan dan lain sebagainya? Coba Anda tanya, karena 144.000 saksi ini adalah dari suku Israel. Ini yang salah satu penyelewengan daripada saksi Yehova yang Anda harus berhati-hati. Yang terakhir, yang ketujuh adalah pengangkatan 2 saksi Allah. Ada yang berkata 2 saksi Allah ini yang pasti satu Elia. Yang kedua ini seringkali kontroversial dan menimbulkan perdebatan. Ada yang berkata itu Musa, ada yang berkata itu Henoh. Ya, tetapi ya itu terserah Tuhan nanti. Cuman dari pengertian saya, apa yang saya belajar, saya percaya bahwa saksi yang kedua itu adalah Musa. Karena apa yang akan terjadi, tanda heran, mujizat yang akan terjadi itu mirip dengan kejadian waktu bangsa Israel ada di Mesir. Dan kita hidup di zaman itu. Kalau Anda membaca Wahyu 11, dikatakan di sana bahwa Yesus itu matinya bukan di Yerusalem, tetapi matinya di Sodom. Ya, kota di mana Yesus mati disebut sebagai Sodom dan Mesir. Ya, kita tahu Sodom seperti apa. Sodom itu dikenal dengan sodomi, dengan kehidupan gay, lesbian, dan lain sebagainya. Kita pun ya hidup di zaman itu, di mana hari-hari ini banyak orang yang pro dengan LGBTQ. Harus ada bagian terakhirnya, Q itu, saudara ya. Bukan hanya LGBT, tapi ada Q-nya sekarang. Bahkan akhir-akhir ini di Amerika bisa rusuh dengan gerakan yang memberikan nama dirinya sendiri sebagai Black Lives Matter. Ya, Anda sebagai orang Amerika, Anda yang hidup di Amerika, tolong Anda pelajari sebelum Anda ikut-ikutan dengan yang namanya Black Lives Matter. Saya tidak berkata bahwa hidupnya orang hitam, kulit hitam itu tidak penting. Saya juga tidak mendukung kekerasan yang dilakukan oleh para anggota kepolisian di Amerika. Saya tidak membenarkan semua itu. Dan saya menganggap bahwa kehidupan orang kulit hitam adalah penting. Tetapi bukan hanya kehidupan orang kulit hitam yang penting. Kehidupan semua manusia itu penting. Dan kalau Anda membaca statement, pengakuan atau visi misi daripada Black Lives Matter, mereka pro LGBTQ dan mereka pro
Marxisme yang adalah dasar daripada komunisme dan juga sosialisme yang tidak setuju dan menentang sekali keluarga, satu ayah, satu ibu, dan anak. Mereka sangat menentang. Mereka menganggap bahwa keluarga itu tidak sehat. Jadi mereka punya pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat liberal. Dan kita hidup, makanya di sana di dalam Wahyu 11 dikatakan Yerusalem itu Sodom. Hari ini pun Yerusalem banyak gerakan-gerakan gay, lesbian, homoseksual, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Anda dan saya hidup di zaman di mana kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Dan kita harus mempersiapkan diri. Di sini 2 saksi Allah dikatakan di Wahyu 11, naiklah kemari. Ya, kalau Anda ingat Wahyu 4 ayat yang pertama pun Yohanes di dalam penglihatannya tentang surga, ada suara dari surga yang berkata, naiklah kemari. Ini bisa jadi merupakan perintah ketika gereja mengalami pengangkatan. Kita akan mendengar suara, naiklah kemari. Dan pada saat itulah pintu surga terbuka. Dan gereja, orang yang menaruh kepercayaannya hanya kepada Yesus, akan mengalami pengangkatan. Haleluya. Jadi sekali lagi, biar ini boleh menjadi satu ajakan, nasihat bagi kita semua untuk lebih lagi serius hidup bagi Tuhan, bukan hidup bagi diri sendiri. Hidup memuliakan nama Tuhan lewat kita boleh menjadi berkat dengan segala hal yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Hidup dengan perspektif kekekalan. Maka di sesi berikutnya kita akan belajar tentang bagian yang selanjutnya. Ya, besok kita akan belajar makna pengangkatan. Kita akan belajar tentang akankah kita tertinggal pengangkatan. Dan yang terakhir, apakah kita siap untuk mengalami pengangkatan. Semua itu akan dijawab di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya mengajak Anda menyanyikan satu pujian, Living Hope. Hanya Yesus yang dapat membawa kita masuk ke dalam rumah Bapa. Karena itu, hiduplah bagi Yesus. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear
began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on. Then came the morning, then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on. Jesus yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Sekali lagi katakan hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Jesus Christ, Jesus Christ, my living. Oh God, you are. Oh God, you are my living. Mari Bapak Sami akan memimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengucap syukur untuk segala yang baik yang datang dari-Mu Tuhan. Keberadaanmu yang luar biasa, yang senantiasa dirindukan oleh umat-Mu Tuhan. Saat kami berkumpul bersama-sama, merindukan Engkau, mendengar kebenaran firman-Mu, dan mengalami lawatan dan jamahan-Mu Tuhan. Kami tahu kekuatan itu datang dari-Mu, dan firman kebenaran itu yang boleh terus mengarahkan kami pada satu pengharapan yang hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih terus meteraikan firman kebenaran-Mu tentang pengangkatan itu sendiri bagi setiap kami yang terus mendengar dan stay tune mereka di rumah masing-masing Tuhan. Biar ini boleh terus menjadi pengharapan kami, menjadi sesuatu yang menggairahkan kami dan membuat kami semakin sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan saja. Dan biar kehidupan kami juga boleh menginspirasi banyak orang di sekeliling kami, untuk mereka boleh mengenal Kristus Yesus Sang Juru Selamat itu yang akan datang kali yang kedua. Dan melalui kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi kesaksian yang indah bagi nama Tuhan. Sehingga amanat agung itu yang menjadi tanggung jawab setiap kami umat di penghujung zaman ini benar-benar dapat kami laksanakan. Melalui gaya hidup kami Tuhan, melalui pergaulan kami, ucapan bibir mulut kami Tuhan, dan segala sesuatu yang menjadi pilihan kehidupan setiap kami di tengah-tengah dunia yang semakin mengarah ke hal-hal yang menjauh daripadamu Tuhan. Tidak hanya di bangsa kami, tapi juga di bangsa-bangsa lain Tuhan. Dengan setiap isu-isu yang ada hari-hari ini Bapa, biar
kami dimampukan untuk dapat melihat dari terang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak salah memilih dan tidak salah berdiri di barisan orang-orang yang menentang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan kekuatan Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu terus mengalir juga atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tidak putus-putusnya kami terus menyerahkan bangsa kami dalam tuntunan Tuhan. Pimpinan-Mu Tuhan melalui pemimpin-pemimpin yang ada, Presiden Bapak Joko Widodo Tuhan, dan setiap mereka yang menjadi pembantunya di dalam melaksanakan setiap hal-hal yang harus dilaksanakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan setiap tanggung jawab yang ada, yang kami tahu tidak mudah hari-hari ini Bapa. Ada begitu banyak hal-hal yang diperhadapkan, tapi kami terus berdoa, beri kemampuan untuk mereka boleh melaksanakan apa yang menjadi sesuatu yang terbaik untuk bangsa kami Indonesia. Terus memberkati komite penanganan daripada COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi. Tuhan terus berikan hikmat bagi mereka, kemampuan untuk dapat terus melaksanakan bagian-bagian yang harus dilaksanakan Tuhan Yesus. Untuk vaksin daripada COVID yang terus diupayakan untuk secepat mungkin dapat diatenkan dan dapat digunakan. Tuhan campur tangan di dalamnya, biar semuanya boleh mengarah ke hal yang lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga terus menyerahkan para medis yang terus berjuang untuk nolong orang-orang yang terpapar virus ini Bapa. Kami terus menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan, kemampuan bagi mereka, perlindungan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, akan para medis dari daerah yang diperbantukan di daerah-daerah yang begitu banyak pasien-pasien yang terpapar Tuhan. Kami berdoa biar banyak mereka yang tergerak hatinya untuk boleh membantu para medis, khususnya dokter dan perawat yang ada bahkan di kota Jakarta yang hari-hari ini memerlukan Tuhan, di dalam nama Yesus. Khususnya di rumah sakit pemerintah yang ada Bapa, baik itu di rumah sakit Pasar Minggu dan juga Cengkareng Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa memohon kepadamu, karena Engkau Tuhan yang dapat melaksanakan dan dapat menolong segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dan kami terus berdoa untuk setiap masyarakat yang ada, untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan yang ada Bapa. Terutama kota Jakarta hari-hari ini yang Tuhan Yesus, begitu banyak hari ini mereka yang terpapar Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong bangsa kami, menolong kota kami Tuhan. Melalui setiap kami yang mau taat dan patuh kepada segala sesuatu yang harus dilaksanakan, khususnya protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga kepada setiap aparat yang melaksanakan pengawasan daripada protokol kesehatan, untuk mereka benar-benar menindaki dengan benar Tuhan orang-orang yang melanggar, sehingga sungguh ada efek jera bagi orang-orang yang melanggar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga PSBB yang ketat di kota ini boleh membawa hasil yang signifikan Tuhan Yesus. Tidak ada pertambahan yang terlalu banyak orang-orang yang terpapar, tapi kami terus berdoa biar ada kesembuhan bagi mereka, orang-orang yang mengalami positif daripada COVID ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, beri kekuatan, beri penghiburan dan sukacita, supaya antibodi mereka juga boleh makin baik dan mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Berkat Tuhan juga atas gereja Tuhan, umat Allah yang mengasihi Engkau di hari-hari ini. Di Tuhan Yesus, keberadaan ibadah-ibadah online yang ada Bapa, Engkau terus memberkati, biar terus ada gairah kudus bagi umat Allah yang mengikuti dari rumah.
benar-benar mereka mengkondisikan hati mereka untuk beribadah, bukan menonton ibadah, tapi beribadah Tuhan bersama-sama, supaya kami boleh mengalami Tuhan, mengalami hadirat Allah, dan mengalami sesuatu yang dahsyat, membawa kami semakin kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu besok. Tuhan, Engkau terus memberkati ibadah online yang ada dalam setiap gereja lokal yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan berkat Tuhan atas badan pekerja harian Sinode Gereja Bethel Indonesia, dari pemimpin-pemimpin yang ada, Engkau terus pimpin dan tuntun mereka, arahkan terus dalam rencana-Mu yang mulia Tuhan. Dalam setiap tantangan-tantangan hari-hari ini yang terjadi, Engkau memberi kekuatan untuk tetap Tuhan Yesus berdiri kokoh dalam kebenaran, dan terus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi terus mencerminkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa Tuhan. Karena kami percaya ada Tuhan, ada Roh Kudus yang akan memampukan Gereja Bethel Indonesia untuk tetap ada di dalam rencana Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus memberkati Gereja Bethel Indonesia Mount Hermon Gerabet lantai 3 yang ada. Bapak, Engkau terus memberkati dari Pak Budi Budora Tuhan sebagai pemimpin, keluarga besar yang ada, anak, mantu, dan cucu, semua mereka tetap ada dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan. Setiap pelayan Tuhan, umat Allah yang kekasih, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau terus menopang dan menolong tantangan hidup yang dialami, apapun itu bentuknya. Kami percaya, kami cakap menanggung segala sesuatunya di dalam Tuhan. Dalam pemulihan kesehatan bagi mereka yang masih terus rindu dipulihkan kesehatan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus, dan bisa sehat dan kuat Tuhan. Masalah apapun sekali lagi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang menjadi lemah dan kecewa, tawar hati, tapi semuanya bersemangat dengan Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap rumah-rumah anak-anak-Mu secara pribadi, secara keluarga, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kompleks di mana kami tinggal dan berada, tetap ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada kemuliaan Allah dalam rumah anak-anak Tuhan yang setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Lagi terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkat-Mu atas hamba firman-Mu, Pak Beni Yusuf Tuhan, Engkau terus singkapkan rahasia kebenaran dan terus pakai dalam rencana-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas istri, anak-anaknya, semuanya dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa Surgawi yang baik. Kami sudah serahkan doa syafaat kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Besok pagi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat kita akan ada ibadah minggu pagi. Diharapkan Anda bisa bergabung melalui akun Facebook yang ada. Kemudian pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan ibadah remaja via Zoom, ya, aplikasi Zoom yang undangannya juga akan diberikan di kolom komentar, saya percaya, di dalam akun Facebook yang ada. Kemudian ibadah sekolah minggu dimulai pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, juga melalui aplikasi Zoom. Diharapkan anak-anak Anda yang usia sekolah minggu bisa mengikuti, dan juga link akan dikirimkan. Dan jangan lupa minggu malam tetap ada ibadah pujian penyembahan dan doa. Pasti Anda diberkati, dimulai pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. 7 atau 8? 7 ya? 8 sekarang. Oh sorry, pukul 8, jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, hari Minggu malam. Dan juga ibadah-ibadah yang lain seperti yang sudah diprogramkan, Senin sampai Sabtu jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Khusus hari Selasa ada tambahan ibadah WBI pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
Dan khusus hari Jumat itu ada ibadah doa semalaman yang dimulai pukul 22 atau jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir lewat tengah malam. Saya percaya ada banyak berkat yang Tuhan sediakan. Bahkan sudah banyak kesaksian-kesaksian tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan dan bergantung hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Terima Kuasa, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Sekali lagi, ku terima kuasa, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan. Sekali lagi katakan, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah dapat kami lakukan. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu yang bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala doa dan permohonan yang sudah dinaikkan ke hadapan-Mu. Kami percaya Engkau bukan saja Allah yang mendengar setiap doa dan permohonan kami, tetapi Engkau juga menjawabnya Tuhan. Oh, genap pada waktu-Mu Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga tidak ada Tuhan satupun yang berkekurangan sesuatu yang baik. Bahkan Tuhan, kami semua akan melihat hari-hari yang baik, campur tangan Tuhan yang lebih lagi bagi kami yang mau lebih lagi mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini, dan dalam keadaan apapun, biar penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan mereka. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Bahkan kami diberikan kesehatan ilahi. Oh, kekebalan tubuh yang baik Tuhan. Oh, sehingga kami tidak mudah sakit. Bahkan kami memiliki kesehatan ilahi itu untuk kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau memberikan keharmonisan, satu kesatuan yang manis Tuhan di setiap rumah tangga daripada anak-anak-Mu. Ada persaudaraan yang rukun, dan Engkau yang memerintahkan berkat-Mu Tuhan ke atas rumah tangga dan kehidupan anak-anak-Mu yang terus berharap dan menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Sempurnakan berkat-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu.
Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan amin. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat beraktivitas Anda yang ada di zona waktu untuk beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang ada di zona waktu yang sudah malam hari. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.